Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang interaksi antara zat gizi makro. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Amanda Dwi, Amara Farista, Ani Sofiah, Farah Bilalika, Ica Rahma, Ingwer Ludwig, Intan Nurlaili, Nesa Widya, Ratu Senggari, dan Sumaya Salsabila. Metabolisme zat gizi makro. Yang pertama terdapat metabolisme karbohidrat. Karbohidrat dalam makanan dipecah menjadi glukosa, lalu diserap ke dalam aliran darah melalui dinding usus halus, dan glukosa diangkut oleh darah ke seluruh tubuh. Dan memiliki 4 tahapan, yaitu glikolisis, siklus Krebs, DO, dan transport elektron yang menghasilkan 36 ATP. Yang berikutnya terdapat metabolisme lemak. Diawali dengan pemecahan trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak, yaitu proses lipolisis dengan bantuan enzim lipase. Gliserol masuk ke dalam jalur gluconeogenesis, sedangkan asam lemak digunakan sebagai bahan bakar untuk memproduksi energi, dan kelebihan asam lemak akan disimpan sebagai cadangan energi untuk kemudian hari. Yang berikutnya terdapat metabolisme protein. Protein dalam makanan dipecah menjadi asam amino melalui pencernaan dalam lambung dan usus yang dibantu enzim protease. Asam amino dapat mengalami proses transaminasi dan deaminasi. Karbon dan hidrogen hasil dari asam amino diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis, dan asam amino atau hasil transformasinya dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Dan interaksi antara karbohidrat, lemak, dan protein adalah memastikan bahwa tubuh memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi, pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan fungsi tubuh lainnya. Tubuh cenderung mengutamakan penggunaan karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi utama, sementara protein digunakan untuk tujuan struktural dan fungsional dalam tubuh. Sistem ini membantu menjaga homeostasis energi dan memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan saat diperlukan. Terdapat beberapa enzim yang berperan, yaitu yang pertama amilase. Amilase memiliki tugas utama untuk mencerna karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana. Dan berikutnya terdapat protease. Enzim protease berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino di dalam saluran cerna. Yang berikutnya terdapat lipase. Enzim ini berperan dalam memecah lemak menjadi asam lemak dan gula alkohol. Berikutnya terdapat sukrase. Enzim ini bertugas mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa agar mempermudah sistem metabolisme tubuh dalam mengolah gula untuk menghasilkan energi. Yang berikutnya terdapat laktase. Enzim ini yang bertanggung jawab untuk mencerna gula susu menjadi glukosa dan galaktosa. Lalu elastase, enzim yang berfungsi memecah protein elastin, dan fosfolipase, enzim yang berperan dalam menghidrolisis atau mengurai ikatan fosfolipid menjadi asam lemak dan fosfat. Lalu terdapat maltase, bertanggung jawab untuk mencerna gula malt menjadi gula sederhana atau glukosa. Lalu nuklease, enzim yang bertanggung jawab untuk mencerna asam nukleat menjadi nukleotida serta nukleosida. Lalu karbosipeptidase, enzim yang bertanggung jawab memecah protein menjadi asam amino. Lalu terdapat pepsin, enzim lambung yang memecah protein menjadi pepton, memulai pencernaan protein dalam perut. Dan terdapat renin, enzim lambung yang mengubah keseinogen menjadi kasein. Dan tripsin adalah enzim pankreas lainnya yang berperan dalam pencernaan protein, mengubah pepton menjadi peptida lebih kecil. Lalu ada kemotripsin, enzim pankreas yang menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino. Lalu yang terakhir, terdapat eripsin. Enzim ini dihasilkan di usus halus dan berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi zat gizi makro. Yang pertama, proses pencernaan. Karbohidrat, lemak, dan protein memerlukan enzim dan proses pencernaan yang berbeda untuk dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Setiap zat gizi memiliki enzim pencernaan spesifik yang berfungsi untuk memecah zat gizi tersebut. Interaksi antara zat gizi ini dapat terjadi selama proses pencernaan yang dapat mempengaruhi penyerapan dan penggunaan nutrisi oleh tubuh. Yang kedua, ketersediaan zat gizi. Ketersediaan zat gizi juga dapat mempengaruhi interaksi antara karbohidrat, lemak, dan protein. Misalnya, jika terdapat kekurangan zat gizi tertentu dalam makanan, hal ini dapat mempengaruhi proses pencernaan dan penyerapan zat gizi lainnya. Yang ketiga, ada jenis makanan yang dikonsumsi. Karbohidrat, lemak, dan protein dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan.
Jenis makanan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi interaksi antara zat gizi ini. Misalnya, konsumsi makanan tinggi serat dapat menghambat penyerapan karbohidrat, sedangkan konsumsi lemak yang tinggi dapat meningkatkan penyerapan vitamin larut lemak. Yang keempat, proses metabolisme. Setelah dicerna, karbohidrat, lemak, dan protein akan mengalami proses metabolisme yang berbeda di dalam tubuh. Proses metabolisme ini dapat mempengaruhi cara tubuh menggunakan zat gizi ini untuk menghasilkan energi. Interaksi antara zat gizi ini juga dapat mempengaruhi tingkat penyerapannya, transportasi, dan pembakaran energi oleh tubuh. Yang kelima, kebutuhan nutrisi individu. Setiap individu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan dapat mempengaruhi interaksi antara karbohidrat, lemak, dan protein. Misalnya, orang yang berolahraga intensif mungkin membutuhkan lebih banyak protein untuk memperbaiki dan membangun otot, sedangkan orang yang mengidap diabetes harus memperhatikan asupan karbohidrat. Yang keenam, kondisi kesehatan individu. Kondisi kesehatan individu juga dapat mempengaruhi interaksi zat gizi makro dalam tubuh. Misalnya, individu dengan gangguan pencernaan seperti penyakit celiak mungkin mengalami kesulitan dalam penyerapan zat gizi makro tertentu, seperti karbohidrat gluten. Yang ketujuh, faktor stres. Stres fisik atau emosional dapat mempengaruhi metabolisme zat gizi makro. Selama stres, tubuh dapat membutuhkan lebih banyak energi atau nutrisi tertentu untuk mengatasi stres tersebut. Dan yang kedelapan, kehadiran zat gizi makro. Zat gizi makro seperti vitamin dan mineral dapat mempengaruhi penyerapan, metabolisme, dan penggunaan zat gizi makro dalam tubuh. Misalnya, vitamin C berperan dalam meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan. Semua faktor ini saling berinteraksi dan dapat mempengaruhi penyerapan, penggunaan, dan pemanfaatan zat gizi makro oleh tubuh. Penting bagi seseorang untuk mengonsumsi makanan yang seimbang, yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein dalam jumlah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Interaksi antara zat gizi makro yang meliputi karbohidrat, protein, dan lemak melibatkan berbagai organ dalam tubuh manusia. Berikut beberapa organ yang berpartisipasi dalam interaksi zat gizi makro. Yang pertama, karbohidrat sebagai salah satu zat gizi makro yang penting dalam makanan dan berfungsi sebagai sumber utama energi bagi tubuh manusia. Interaksi antara zat gizi karbohidrat dengan organ-organ dalam tubuh melibatkan beberapa organ utama yang memerankan peran penting dalam pemecahan, penyerapan, dan penggunaan karbohidrat. Pada karbohidrat, organ-organ yang berpartisipasi yaitu yang pertama, mulut. Pada mulut, enzim pitralin akan mengubah karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat bentuk yang lebih sederhana. Berikutnya, pada lambung. Pada lambung, karbohidrat yang belum bisa diubah dengan menggunakan enzim yang ada di mulut akan disederhanakan dengan bantuan enzim amilase. Selanjutnya, usus halus adalah tempat pencernaan dan absorpsi zat gizi. Di sini, karbohidrat dipecah menjadi gula. Nutrien ini kemudian diserap ke dalam aliran darah. Yang keempat ada hati. Hati adalah tempat metabolisme karbohidrat di mana regulasi penyimpanan dan produksi glukosa berlangsung. Hati merupakan satu-satunya organ yang mengandung glukosa kinase, enzim yang memiliki laju reaksi tinggi dan mampu memfosforilisasi glukosa, tetapi hanya ketika konsentrasinya tinggi. Yang kelima, pankreas. Pankreas juga memainkan peran penting dalam mengatur kadar glukosa darah. Sel-sel beta di pankreas menghasilkan hormon insulin ketika kadar glukosa darah tinggi yang membantu sel-sel tubuh untuk mengambil glukosa dari darah dan menggunakannya sebagai sumber energi. Sel-sel alfa di pankreas juga menghasilkan hormon glukagon yang meningkatkan kadar gula darah ketika dibutuhkan. Yang keenam dan yang terakhir adalah sel-sel tubuh. Glukosa yang merupakan hasil akhir dari pencernaan karbohidrat digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai sumber energi. Ini sangat penting untuk berbagai proses fisiologis termasuk produksi ATP yang merupakan bentuk energi yang digunakan oleh sel-sel. Berikutnya lemak. Pada lemak, organ-organ yang berpartisipasi antara lain hati, usus halus, pankreas, dan sistem peredaran darah. Yang pertama, hati. Seluruh proses metabolisme lipid berlangsung di sistem pencernaan. Metabolisme lipid terjadi dalam hati yang dibantu oleh enzim lipase yang terdapat pada getah usus dan getah pankreas
dan pH optimum 7,25 sampai 8. Lipid yang dapat diperoleh sebagai sumber energi utamanya dari lipid netral, yaitu trigliserida atau ester antargliserol dengan 3 asam lemak. Secara ringkas, hasil pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu, masih ada juga yang masih berupa monogliserida. Karena larut dalam air, gliserol masuk di portal atau vena porta menuju hati. Yang kedua, usus halus. Lemak dalam makanan harus dicerna dan diserap oleh usus halus. Di sini, empedu yang diproduksi oleh hati membantu dalam pencernaan lemak dengan memecahnya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Lipase, enzim yang diproduksi oleh pankreas, juga penting dalam proses pencernaan lemak. Setelah pencernaan lemak, lemak diserap ke dalam sel-sel usus halus dan kemudian dikirim ke peredaran darah dalam bentuk asam lemak. Yang ketiga, pankreas. Selain memproduksi lipase untuk pencernaan lemak, pankreas juga menghasilkan hormon insulin. Insulin berperan dalam pengaduran kadar glukosa darah yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penggunaan lemak dalam tubuh. Dan yang terakhir, sistem peredaran darah. Lemak dalam darah diangkut oleh lipoprotein, seperti LDL dan HDL. LDL membawa kolesterol ke sel-sel tubuh, sementara HDL membantu mengangkut kolesterol kembali ke hati untuk pengeluaran. Yang terakhir, protein. Protein sebagai zat gizi makro penting yang memiliki peran vital dalam tubuh manusia. Protein digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, seperti otot, kulit, dan rambut, serta untuk berbagai fungsi biokimia penting. Pada protein, organ-organ yang berpartisipasi yaitu mulut, lambung, usus halus, hati, dan sel-sel tubuh. Yang pertama pada mulut. Meskipun proses ini tidak sebanyak pencernaan karbohidrat, enzim amilase saliva bekerja dalam pencernaan protein. Tetapi peran utama mulut adalah untuk memecah makanan menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah ditelan. Berikutnya lambung. Proses utama pencernaan protein terjadi di lambung. Di dalam lambung, asam lambung dan enzim pepsin bekerja sama untuk memecah protein menjadi peptida dan asam amino yang lebih kecil. Berikutnya ke usus halus. Pencernaan protein berlanjut di usus halus di mana enzim-enzim pencernaan seperti tripsin dan kimotripsin yang dihasilkan oleh pankreas bekerja untuk memecah peptida dan menjadi asam amino tunggal. Asam amino kemudian diserap oleh sel-sel usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Berikutnya, hati berperan dalam sintesis protein. Sel-sel hati menghasilkan berbagai jenis protein, termasuk protein darah seperti albumin dan protein koagulasi. Hati juga mengatur kadar nitrogen dalam tubuh dan mengubah kelebihan nitrogen dalam bentuk amonia menjadi urea yang diekskresikan melalui ginjal. Dan yang terakhir, sel-sel tubuh. Protein digunakan oleh sel-sel tubuh untuk berbagai fungsi, termasuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, menghasilkan enzim, hormon, dan antibodi, serta sebagai sumber energi jika tidak ada cukup karbohidrat atau lemak yang tersedia. Pada interaksi zat gizi makro ini dapat disimpulkan, interaksi antara karbohidrat, lemak, dan protein adalah memastikan bahwa tubuh memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi, pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan fungsi tubuh lainnya. Tubuh cenderung mengutamakan penggunaan karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi utama, sementara protein digunakan untuk tujuan struktural dan fungsional dalam tubuh.